Halo, selamat datang di review saham Indonesia. Sektor pertambangan khususnya nikel mempunyai tempat tersendiri di antara sektor tambang lainnya. Saat ini Indonesia mempunyai 52% cadangan nikel di dunia melebihi Australia dan Brazil yang masing-masing hanya memiliki cadangan nikel 15% dan 8% di dunia. Sektor khusus ini menjadi spesial dengan adanya wacana akan dikembangkannya energi terbarukan menggunakan baterai. Nikel sebagai bahan baku utama pembuatan baterai akan menjadi barang yang spesial jika energi terbarukan terus dikembangkan. Salah satu emiten yang bergerak dalam eksplorasi tambang nikel di Indonesia adalah PT Aneka Tambang. Emiten plat merah ini sudah menjadi emiten favorit dalam beberapa tahun terakhir khususnya dalam kondisi pandemi ini. Fundamental emiten ini tidak bisa kita anggap enteng. Meskipun sedang membaranya sektor komoditas batubara, namun sektor tambang nikel jauh lebih mempunyai masa depan yang lebih cerah dibandingkan dengan sektor tambang batubara. Meskipun penggunaan nikel untuk kegiatan industri sempat melemah di tengah krisis energi, namun permintaan terhadap nikel tetap meningkat seiring industri baterai dan mobil listrik yang sedang berkembang pesat. Saat ini PT Aneka Tambang sudah mengoperasikan 3 smelter nikel dengan kapasitas 27.000 ton ferronikel per tahun. Selebihnya, emiten ini sedang pada tahap akhir pembangunan smelter di Halmahera yang akan menambah kapasitas produksi sebesar 13.500 ton dan ditargetkan beroperasi di 2022. Di tahun 2021, PT Aneka Tambang mencatatkan pertumbuhan penjualan komoditas nikel terutama dalam bentuk biji pada 2021. Emiten ini mencatatkan produksi tanpa diaudit sebesar 25.818 ton nikel dalam Forenickel pada 2021. Kinerja penjualan produk Forenickel Antam pada 2021 tercatat solid dengan volume penjualan tanpa diaudit sebesar 25.992 ton nikel. Produksi biji nikel PT Aneka Tambang yang digunakan sebagai bahan baku pabrik Forenickel Antam dan penjualan kepada pelanggan domestik, mencapai 11,01 juta wet metric ton atau meningkat 131% dibandingkan dengan tingkat produksi tahun 2020 sebesar 4,76 juta wet metric ton. Selain itu, pada sepanjang 2021, Antam juga mencatatkan penjualan logam mulia tertinggi di pasar domestik sepanjang sejarah perusahaan sebesar 28,28 ton naik 44% dari capaian penjualan logam mulia di pasar domestik tahun 2020 sebesar 19,70 ton. Meski begitu, Antam sempat mencatatkan kerugian sebesar Rp507,4 miliar di triwulan 3 2021. Kerugian tersebut timbul karena penurunan nilai pabrik alumina yang dikelola oleh entitas anak PT Indonesia Chemical Alumina sebesar Rp357,78 miliar. Adapun upaya untuk meningkatkan laba di segmen bauksit dan alumina di tahun 2022, Antam membuat 4 strategi di tahun ini. Pertama, dengan meningkatkan volume produksi pada segmen bauksit dan alumina. Kedua, untuk segmen bauksit Antam akan mencari peluang penjualan ke pasar domestik. Ketiga, untuk sektor alumina perusahaan akan memperluas pasar dan meningkatkan produk-produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat diserap oleh pasar. Keempat, Antam akan menerapkan operational excellence dengan mengimplementasikan strategi cost efficiency pada sisi operasional. Namun dengan kondisi pandemi yang masih mengancam seluruh sektor, harga saham Antam sempat turun karena isu tersebut. Akan tetapi jika melihat kinerja operasional dan fundamental perusahaan ini, maka emiten ini masih layak untuk dikoleksi sebagai investasi jangka panjang.